Oke, baik. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Kak Gaby. Eh, Selamat malam. baik, pada malam hari ini, uh, Vincent mau minta Mama dan Kak Gaby punya waktu untuk melakukan diskusi, karena diskusi ini sebagai penambah penilaian dari Ibu Yogina, itu Ibu dosen TPB Agama saya, untuk penilaiannya dalam mata kuliah agama. Uh, Beliau meminta saya untuk membuat video diskusi dengan Mama terkait beberapa pertemuan yang saya terlewatkan. Yang itu ada beberapa mata kuliah yang saya terlewatkan, yaitu di pertemuan pertama, kemudian pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-14. Namun di pertemuan pertama itu, karena hanya ada sesi RPS, ya, rencana pembelajaran semester, jadi tidak ada materi di pertemuan pertama. Jadi langsung lompat ke pertemuan ketiga yang saya lewati, di mana di pertemuan ketiga itu uh, akan membahas Allah dalam kepercayaan Kristen dan juga manusia menurut ajaran Kristen. Kemudian nanti di diskusi kelima juga, karena di diskusi kelima ini ada khotbah KPS atau kebaktian pengucapan syukur, jadi tidak ada materi juga di pertemuan lima tersebut. Jadi kita nanti akan lompat langsung ke pertemuan ke-14, yaitu eh, kita akan bahas tentang eh, visi dan panggilan Allah, yaitu menjadi garam dan terang. Baik, mungkin itu sebagai pembuka. Ya, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi yang pertama, yaitu eh, pertemuan tiga, yaitu Allah dalam kepercayaan Kristen. Baik, mungkin untuk membuka diskusi ini, langsung saja saya mau berdiskusi dengan Mama dengan Kakek, ya. Jadi uh, untuk tugas tambahan TPB Agama ini, saya mau berdiskusi dengan Mama dengan KKP terkait materi itu Allah dalam kepercayaan Kristen. Jadi menurut Mama dengan KKP, siapa Allah bagi kita nih orang Kristen? Seperti itu. Mungkin dari Mama atau KKP. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mama, Allah menurut kepercayaan orang Kristen adalah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan eh, Allah menurut gambaran dari orang Kristen, yaitu eh, Dia layak kami, patut kami sembah dan kami muliakan. Oke, seperti itu dari Mama. Kalau dari saya, Allah adalah dari dalam sebagai umat Kristen, Allah adalah Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Allah adalah pencipta kita. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah penyelamat kita. Baik, baik. Baik, kakak. Eh, Mungkin saya juga berpendapat sama dengan mama dengan kakek. Jadi mungkin menurut saya juga Allah itu satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tapi yang kita kenal juga melalui tiga pribadi. Mungkin di Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu disebut, yang disebut apa? Trinitas. Itu Tritunggal. Trinitas. Iya. Jadi juga Trinitas. Tritunggal, ya. Jadi saya juga berpendapat juga dari itu dong, mama. Mungkin dalam gereja, dalam persekutuan, kita memang diajarkan bahwa Allah itu satu, tapi bekerja dalam tiga pribadi yang sama, pribadi yang sama-sama ilahi, seperti itu. Dan ayat, mungkin ada salah satu ayat yang bisa menguatkan hal tersebut. Tritunggal itu misalnya di Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya juga merasa kadang kalau eh, eh, lagi stres atau bingung, ada rasa damai yang datang tiba-tiba. Jadi memang
Allah dalam kepercayaan Kristen itu bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi pribadi yang hadir dan membimbing. Mungkin eh, itu sebagai diskusi materi pertama ya, Mama, Kakak, terkait Allah dalam kepercayaan Kristen. Mungkin untuk yang materi kedua di pertemuan ketiga ini juga kita masuk langsung ke materi yang kedua, yaitu eh, manusia menurut ajaran Kristen. Jadi tentang manusia menurut ajaran Kristen ini, Sorry saya potong, ini tidak diganti kan layarnya atau memang slide-nya oh cuma begini? sorry, minta maaf. Oke, jadi manusia menurut ajaran Kristen. Ini masih dalam Hmm. pertemuan ketiga, cuma di dalam pertemuan ketiga ini ada dua materi. Jadi eh, materi yang keduanya itu manusia menurut ajaran Kristen. Jadi tentang manusia menurut ajaran Kristen ini, menurut Mama dan Kakak, ini manusia itu siapa dalam dalam ajaran Kristen gitu. Manusia ini apa gitu? Menurut Mama dan Kakak Ebi. Kalau Mama, manusia adalah sebuah ciptaan yang sangat mulia. Dan dia adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Ebi? Iya, seperti yang kita tahu juga Tuhan kan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan banyak hal. Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan cakrawala, hewan dan lain sebagainya. Tetapi manusia dikatakan dalam Alkitab sendiri adalah manusia merupakan em, ciptaan Allah yang paling mulia. Hmm. Ciptaan Allah yang paling mulia karena itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kemudian eh, manusia itu dia berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya karena eh, menurut ajaran Kristen, menurut yang kita pelajari dalam Alkitab adalah manusia itu diciptakan langsung dari tangan Allah sendiri, sedangkan ciptaan-ciptaan yang lain itu Tuhan hanya berfirman saja. Baik. Sehingga itu membuat manusia itu merupakan ciptaan yang lebih, istilahnya kalau kita bilang derajatnya lebih tinggi dibandingkan ciptaan Allah yang lainnya. Hmm, baik. Ya, mungkin mungkin Vincent juga sependapat ya dengan Mama dengan Kakak Epi. Mungkin dalam ayat seperti di ayat Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi manusia itu bukan sembarang ciptaan, tapi punya akal budi, seperti Mama dan Kakak Epi tadi bilang, punya akal budi, hati nurani, dan tanggung jawab. Mungkin seperti Mama dan Kakak Epi juga bilang, menurut saya itu juga berarti manusia harus menjaga relasi dengan Tuhan dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti menghargai orang lain, tidak menyakiti, dan tetap hidup benar meskipun kita dalam keadaan susah maupun senang. Baik, baik, itu mungkin sebagai penutup untuk sesi diskusi di pertemuan ketiga ini ya, Mama, Kak Kevi. Jadi langsung kita masuk ke eh, pertemuan ke-14 karena pertemuan 5 itu uh, tidak ada materinya. Jadi di pertemuan ke-14 itu kita saya mau ajak Mama dengan Kak Kepi kita diskusi tentang menjadi terang dan garam. Baik. Uh, oke, mungkin langsung saja sekarang karena ini materi yang terakhir. Jadi menjadi gram dan terang dunia. Menurut Mama ya, Mama dengan Kakak Evi menjadi garam dan terang dunia itu ada makna apa dia punya makna gitu menjadi garam dan terang dunia sebagai mungkin sebagai kita sebagai orang Kristen ya gitu. Karena Vincent sendiri juga belum terlalu eh, terlalu paham makna dari jadi garam dan terang dunia untuk sebagai orang Kristen. Mungkin dari Mama dan Kakak Evi. Baik, dari Mama, aplikasi dari menjadi terang dan garam itu sebagai eh, ciptaan manusia yang Tuhan berikan kita satu
hal derajat lebih tinggi daripada ciptaan lain, yaitu kita harus menjadi terang dan kita menjadi garam. Itu kita memberikan sesuatu contoh yang Allah pernah berikan kepada manusia semenjak alam berada di atas dunia, yaitu kita harus mengasihi, kita melakukan. Bukan kita bilang kita orang Kristen, terus kita tidak bisa melakukan atau aplikasikan apa yang Tuhan pernah buat kepada kita. Itu kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita harus menjadi terang sehingga uh, karakter Yesus itu ada pada diri kita. Orang lain bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita, seperti itu. Jadi orang Kristen jangan cuma bilang dia Kristen, tapi dia harus menghidupkan hal itu. Sehingga terang itu bisa menjadi bagian kepada orang lain. Kita bisa menjadi terang untuk semua orang. Hmm. Mungkin seperti dari Mama. Iya, menghidupkan nilai-nilai nilai-nilai Kristen itu dalam kehidupan kita dengan sesama. Contohnya, ya contoh kecil saja kalau macam kita di kampus, kita sendiri yang berbeda mungkin dalam kepercayaan kita, ada teman-teman agama kita, teman-teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita, ya kita mungkin bisa menjadi terang, kita bisa menjadi seseorang yang bisa um, berbagi tentang kasih Tuhan itu seperti apa, berbagi tentang siapa itu Tuhan. Jadinya orang sekitar kita bukan kita bilang gelap atau mereka sesat, tetapi yang tadinya mereka tidak kenal um, akan Tuhan, mungkin mereka tidak kenal akan Tuhan, mereka tidak kenal akan Alkitab, kita bisa menjadi terang atau kita bisa menjadi contoh di mana sekeliling kita atau lingkungan kita bisa mengenal apa itu Alkitab, apa itu Tuhan dari kehidupan kita. Hmm. Baik, baik. Oh, baik kakak. Terima kasih. Mungkin saya juga berpendapat ya dengan mama dengan kakak. Jadi terang, jadi garam dan terang itu bukan sekedar ajuran ya, tapi panggilan hidup berbeda dan mungkin membawa dampak positif dalam kehidupan ini mungkin mungkin sebagai contoh mungkin dalam kehidupan Vincent di kampus juga bisa menjadi garam dan terang itu misalnya jujur, bisa mengerjakan tugas, menghargai teman, membantu teman tanpa pamrih, mungkin dan tetap sopan walaupun ya kita dalam keadaan senang dan tidak senang, mungkin seperti itu ya mama kakak. Jadi mungkin intinya eh menurut Vincent menjadi garam dan terang itu bukan soal melakukan hal besar seperti dari mama dan kakak yang sampaikan tadi, tapi melakukan hal yang benar dan baik setiap hari. Mungkin seperti itu ya mama kakak. Iya, Hmm, baik, siap. Oke, siap mama kakak. Mungkin itu sebagai penutup sesi diskusi yang pertemuan 14 ini Mama. Mungkin kita hanya diskusi seperti ini saja. Vincent juga sudah screen record seperti arahan dari uh, ya, Ibu Yogina minta. Jadi uh, mungkin sebagai penutup, terima kasih banyak Mama, Kakak uh, sudah mau menyempatkan waktu untuk Vincent, berdiskusi dengan Vincent untuk membuat tugas tambahan sebagai penilaian tambahan uh, di mata kuliah ini. Baik, terima kasih Mama, Kakak, selamat istirahat. iya, terima kasih. Ah, hmm.